Oke, hari ini aku mau jelasin soal gelombang bunyi. Yang pertama adalah cepat rambat bunyi pada zat cair, zat padat, zat gas. Kalau di latihan soalmu nggak ada, berarti bisa di skip ya. Nggak semua sekolah diajarin sih. Yang penting adalah mulai ini, gelombang stasioner pada dawai. Rumusnya V cepat rambat sama dengan akar F L per M atau akar F per Rho kali A atau akar F per mu, dengan mu itu adalah massa per satuan panjang. Ini udah ada keterangannya semua satuan ingat dalam SI ya. Oke, yang penting adalah ini frekuensi pada dawai. Jadi nada dasar itu sama dengan harmonik pertama ya. Terus berarti lanjutannya ini, setelah nada dasar itu ada namanya nada atas pertama atau harmonik kedua, nada atas ketiga berarti harmonik ketiga, dan seterusnya ya. Pak Dar itu sukanya pakainya harmonik ke N ya, makanya ini N-nya dimulai dari 1. Ada sekolah lain yang gurunya pakainya nada dasar itu dimulai dari N-nya 0. Ini rumus ini sudah tak sesuaiin sama rumus Pak Dar, sehingga nada dasar atau harmonik ke-1 dari dawai itu rumusnya adalah V per 2L. Oke, terus berarti perbandingannya V per 2L ini 2V per 2L seharusnya, jadi 2-nya bisa tak coret, 3V per 2L dan seterusnya ya. Nanti berarti harmonik keempat berarti 4V per 2L ya, karena perbandingannya urut 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan seterusnya, seperti itu ya. Ini rumus itu ya kalau N-nya diganti-ganti. Oke. Terus jumlah perutnya adalah N, jumlah simpulnya adalah N plus 1. Lalu ada gelombang stasioner pada pipa organa. Pipa organa ada 2, terbuka sama tertutup. Pipa organa terbuka, rumusnya untuk mencari frekuensi sama persis dengan dawai. Jadi kamu menghafalkannya bisa sekalian ya. Ini sama persis, tidak ada yang berubah sama sekali. Oke. Yang beda adalah yang di pipa organa tertutup. Nada dasar atau harmonik pertamanya itu adalah V per 4L. Jadi kalau dawai sama pipa organa terbuka itu penyebutnya 2L, kalau pipa organa tertutup penyebutnya 4L. Dan ini perbandingan bilangan ganjil ya. Jadi kalau harmonik pertamanya V per 4L, harmonik keduanya 3V per 4L, harmonik ketiganya 5V per 4L. Ini angkanya kan ganjil ya, 1, 3, 5. Nanti berarti kalau harmonik keempat berarti 7V per 4L. Paham ya? Ini udah rumusnya. Terus jumlah simpul sama dengan jumlah perut itu sama dengan N ya, harmonik berapanya. Oke. Lalu resonansi. Ln ini adalah panjang kolom udara pada resonansi ke N. Ini enggak terlalu susah sih. Terus efek Doppler ini penting. Frekuensi pendengar sama dengan cepat rambat bunyi di udara, biasanya diketahui 340, plus minus kecepatan pendengar per V di plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Ya, ini keterangannya. Nah, kenapa kok ada plus minus? Nah, ini hafalannya ya. Kalau jika pendengar mendekati sumber, maka VP-nya itu plus. Jadi kalau nanti ada pendengar mendekati sumber berarti VP-nya plus. Sedangkan kalau S mendekati sumber mendekati pendengar berarti sumbernya itu min. Dan sebaliknya. Oke? Ya, dihafalkan satu pasang ini, nanti sisanya sebaliknya ya. Terus pelayangan bunyi itu berarti adalah frekuensi gelombang 1, gelombang 2 dimutlakkan. Jadi kalau negatif tetap positif. Itu. Intensitas gelombang. Intensitas sama dengan P daya per luas penampang. Nah, karena dianggap gelombang itu merambatnya secara bola, berarti A-nya itu adalah pakai luas permukaan bola. Ya. Terus ini, kalau intensitas dengan jarak itu berbanding terbalik ya. Kan ceritanya gampangnya kan gini ya, kalau kamu teriak jarak 1 meter sama kamu teriak jarak 10 meter kan pasti lebih gede, lebih terdengar keras kan kalau jarak 1 meter atau lebih dekat ya, makanya dia berbanding
terbalik ya. I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kurung kuadrat. Oke. Taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas sama dengan 10 log I per I0. Dengan I0-nya adalah 10 pangkat min 12. I-nya kamu cari pakai rumus ini dulu. Terus dicari lognya dulu, hasilnya log baru dikali 10. Kalau taraf intensitas satuannya desibel, kalau intensitas gelombang satuannya watt per meter persegi. Nah, terus nanti ada soal yang tipe soal modelnya adalah kalau satu sumber bunyi misalnya 10 desibel, nanti kalau 100 sumber bunyi berapa desibel. Nah, ini rumusnya. Berarti kan tadi kalau 1 10, berarti kalau 100 berarti M-nya ini 100. Ya, log 100 itu 2. Terus 2 kali 10 20. Tadi kan kalau satu sumber bunyi 10 desibel berarti tambah 10. Berarti jadi 30 desibel. Kalau jaraknya diubah, rumusnya jadi seperti ini ya. Nah, cara cepetnya ini. Kalau ini cara cepet kepake kalau kamu di soal pilihan ganda. Nggak usah pakai mikir, nggak usah pakai cara. Jika ini ya, satu buah X desibel. Tadi ya satu buah 10 desibel. Kalau 100 buah berarti kan 10 pangkat 2, berarti N-nya 2 ya. Berarti tinggal 10 ditambah 10 kali 2. Rumusnya kayak gitu. Sama kalau jarak juga seperti itu. Tadi logikanya sama ya. Seperti yang aku udah bilang, intensitas kalau sama jarak makin jauh berarti intensitasnya makin kecil. Ini juga sama. Jadi kalau jarakmu makin besar berarti taraf intensitasmu juga makin kecil karena makin nggak dengar. Nah, makanya ini minus ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya jarak 1 meter kedengarannya 100 desibel, nanti kalau jaraknya jadi 100 meter berarti kan ini 10 pangkat N ini 2 ya, berarti 100 ini X nya 100 dikurangi 20 kali 2 dikurangi 40 berarti jadinya 60 desibel. Seperti itu ya. Ini penjelasan rumusnya. Nanti aku bikinin kunci latihannya, silahkan dipahami kenapa jawabannya begitu. Kalau masih ada yang nggak jelas bisa tanya aku lagi. Oke, thank you.